Lanjut. Buka chatnya itu, buka people chatnya itu bisa. Dari situ aja langsung. Pak, Bapak tadi baca ayat 27. Loh, iya ya. Wah, salah ya. 17 rupanya. Salah, Gung. 17 dan lagi. Ini dia. Ya. Oke, kita ulang. Apa diulang-ulang jadi enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Lanjut, Agung, ulang lagi. Ulang dari awal, Pak. Ini. Oh. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin. Jangan. Satu ayat aja. Kamu Iya, nggak datang ya semalam ya? Coba Alfika. Lanjut, Alfika. Iya, Pak. Au qasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barakun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral mauti wallahu muhitum bil kafirin. Gak usah dibilang lagi, lanjut aja. Gak usah dibilang lagi, sebut namanya, langsung aja. Tengok di chat, kamu bagian siapa? Tengok di chat. Jangan lama kali. Ya kadul barku yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masawfi wa iza azlama alaihim qamu walau sa'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim inna allaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan dibilang lagi. Lanjut. Dini, lanjut ke bawah. Lanjut Dini, Ezra, Inaya. Jangan saya panggil lagi ya. Lanjut aja terus. Iya, Pak. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasya wa ussamaa binaa wa anzala mina ussamaa ma'a wa akhraja bihi minasyamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wat'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu
Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha jalidun Wahum fiha khalidun. wahum fiha khalidun. Lanjut. Tanyanya. Siapa lagi? Siapa lagi? Berhenti. Iya. Siapa ini? Giliran siapa? Nike, Pak. Ah, mana Nikenya? Apanya? Kalau nggak keluar aja. Ah, ini si Nike ini. Keluar dari si Padi ya. Putri lanjut. Putri Enda. Innallaha la yastahi ayyad riba ma'asyara lamma ba'udatan fama khawfah fa amma allazina amanu fa ya'lamuna annahu haqqu min rabbihim amma allazina kafaru fa yaquluna ma zaradallahu bihadza Aradallah. Maza aradallah. Maza aradallahu bihadza masyalan yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sylvia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama ifasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ada lagi? Belum? Yang terlambat? Saya Pak. Nah, lanjut. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke. Saya Lagi? belum. Siapa itu? Adelia, Pak. Pak. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Lagi? Ada lagi? Ada. Jadi kita di 24. Ya, di 24 ya. Empat. Bisa ya? Nggak bisa. Al-Baqarah 24 ya. Saya tandain di apa aja. Kemarin saya tulis di WA kok nggak ada ya? Al-Baqarah 24 ya. Al-Baqarah 2A ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nampak di situ. Pak, bukannya Al-Baqarah 34 ya, Pak? Iya. Ya, salah lagi. Mata saya memang kurang. Iya, Pak, 34. Mata saya kurang jelas. Mata saya ini memang nggak jelas. Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah 34. Jangan lupa. Baik. Nah. Jadi kita kembali ke materi kita. Ya, materi kita selanjutnya yaitu akuntansi musyarakah. Ya, akuntansi musyarakah. Intinya di sini pencatatan tentang akuntansi transaksi musyarakah. Jadi hanya sedikit beda antara akuntansi musyarakah dengan mudharabah. Jadi saya kasih tahu aja sederhananya. Kalau kemarin akuntansi mudharabah
itu kita sebagai pengusaha, pengelola dana, kita pinjam sama orang, sama bank, sama lembaga keuangan, kita pakai dananya, kita usahakan, kita putar dalam bentuk proyek, bisnis, lalu hasil usaha dari hasil pinjaman uang ini dibagi menurut nisbahnya yang disepakati. Kan gitu ya? Bisa dipahami nih kan? Ya, jadi kita di sisi pengelola ataupun yang punya ahli, yang punya kerjaan lah, yang punya keterampilan, pinjam ke orang yang tidak mengetahui atau bank biasanya, lalu bank ngasih uang ke kita, lalu kita putar dalam bentuk satu proyek yang jelas ukurannya, lalu hasil proyek itu hasilnya dibagi kepada bank dan kita sebagai pengelola dalam bentuk nisbah, berapa persen dari hasil usaha. Dan pokoknya itu dikembalikan. Itu kalau di mudharabah. Kalau di musyarakah, ini ada sedikit perbedaan, sedikit saja perbedaannya sebenarnya. Kalau di musyarakah, si pengelola mengeluarkan dana juga untuk membuat proyek itu yang dibiayai itu. Ikut mengeluarkan dana. Ikut menyisihkan dana. Jadi dari dana dari bank ada, dana dari kita ada, lalu kita satukan, lalu kita putar dalam bentuk usaha, hasil dari pemutaran usaha ini setelah balik lagi uangnya ya, balik kembali modalnya, hasilnya itu dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Jadi tetap ada bagi hasilnya, nisbahnya ada yang disepakati. Cuman kan bedanya tadi, kita sebagai yang meminjam dana ke bank itu kita nyetorkan uang juga untuk proyek ini. Gitu. Kita nyetorkan uang juga untuk proyek ini. Kalau tadi di mudharabah kan kita nggak nyetorkan uang, kita nerima aja uangnya, lalu itu yang kita putar, baru sisa hasil usahanya dibagi-bagi. Nah ini enggak. Kita pun mengeluarkan dana juga, bank pun mengeluarkan dana, lalu kita putar. Jadi sama-sama ada mengeluarkan dana, itulah namanya musyarakah, kerjasama. Nah itulah konsep dasar yang sederhananya, di awal saya kasih ke kamu, biar kamu bisa ke depan memandangnya lebih sederhana saja, nah, begitu ribet kan gitu ya, jangan jadi ribet. Intinya kamu ingat bahwa si yang meminjam pun harus mengeluarkan dana juga, harus mengeluarkan harta juga untuk proyek itu, dan tercatat tentunya. Dan ini semua tercatat ya, ingat bahasanya kita tercatat. Baik, coba saya lihat presentasenya di mana. Oh, bukan yang ini. Kita langsung ke ini aja ya, ke PSAK ya. PSAK 106 ya, tentang akuntansi musyarakah. Oke. Coba lihat. Oke. Kita presentasikan dulu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan.
Oke. Baik, ini di PSAK ya, langsung kita ke standar akuntansi keuangan syariah nomor 106 tentang akuntansi musyarakah. Nah, di sini tujuannya itu adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi musyarakah. Jadi di sini di akuntansi itu ada konsep 4P ya. 4P. 4P itu pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. Pengakuan di sini contoh misalnya, kapan kita akui penjualan, kapan kita akui pembelian. Kalau saya request lagi dari yang kemarin kalian, pengantar akuntansi 1 misalnya. Kapan diakui penjualan? Ya kamu harus paham apa namanya loko gudang, franko gudang. Ya kan? Apa loko gudang, kapan apakah dia penjualan itu diakui ketika keluar dari gudang kita atau sampai ke gudang si pembeli. Kan gitu ya. Demikian juga pembelian, apakah kita akui ketika di gudang kita atau di gudang penjual. Kan gitu. Itulah bentuk yang namanya pengakuan. Kapan titik mulai di jurnalnya? Kan gitu bahasanya. Kapan titik tanggal mulai jurnal itu berkaitan dengan pengakuan. Sedangkan pengukuran tentu sudah dalam bentuk angka ya. Penjualan berapa unit, kan ada angkanya 10 unit, 11 unit, 12 unit. Atau nilainya berapa rupiah, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Nah itu dia pengukuran. Konsep dalam akuntansi itu kalau udah pengakuannya seperti apa? Pengukurannya kayak mana? Berapa? Penyajiannya itu maksudnya dilaporkan di mana, laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, kan gitu. Hanya sekedar seperti itu. Lalu yang pengungkapannya itu berarti dia masuk menjadi dirinci, ya. Diungkapkan artinya dirinci ya. Dirinci dia, bukan hanya sekedar diakui ada penjualan atau dirinci, penjual kepada siapa, itulah nampak nanti di catatannya. Itu maksudnya pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Jadi transaksi musyarakah, semua transaksi ya, semua transaksi itu ada konsep ataupun yang diatur akuntansi itu pengakuannya, yang diatur akuntansi itu pengakuannya, pengukurannya, penyajiannya, dan pengungkapannya. Itu yang selanjutnya kita bahas. Lalu di sini ruang lingkupnya diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Artinya akuntansi musyarakah ini hanya untuk yang entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Tidak mencakup transaksi obligasi syariah, sukuk. Ya, nanti itu dibicarakan lebih lanjut lagi, nggak sama. Definisi. Nah ini dia definisi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Jadi yang saya bilang tadi, akad kerjasama musyarakah ini dua pihaknya masing-masing memberikan kontribusi dana, kontribusi baik dalam bentuk dana atau aset. Nah nanti keuntungannya dibagi berdasarkan kalau diputar pendapatan dikurang biaya dan gitu kan, dapatlah keuntungannya atau labanya. Nah, bila keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, ya kan? Tapi kalau dia rugi berdasarkan modal yang disetor. Berapa modal yang disetor? Berapa persennya? Nah, gitu dia. Seharusnya nggak menjadi patokan kalau satu pihak, kedua pihak ini satu ngasih 50% ngasih dananya, lalu bagi hasilnya pun 50%. Enggak mesti begitu. Tapi bagi ruginya 50%. Nah, bagi ruginya 50%, tapi bagi hasilnya nggak mesti 50%. Itu tergantung kesepakatan. Itu bedanya kan tadi sudah saya bilang bedanya dengan mudharabah itu satu pihak saja yang memberikan dana.
Pihak lain tidak, pihak lain, tapi memang dia bekerja sama, maksudnya diputar duitnya dalam bentuk bisnis. Hasil usahanya bisa dibagi dalam bentuk nisbah. Tapi satu sisi tidak ada kontribusi dana atau tidak ada kontribusi modal. Kalau di musyarakah ada kontribusi modalnya. Itu contohnya. Itu istilahnya alah kecil pun lainnya aja lah ya. Sebentar saya besarkan. Ini masih nampak kan? Masih, Pak. Nampak, Pak. Oke. Musyarakah permanen, ada dia musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad dan jumlah tetap hingga akhir masa akad. Kalau saya tahu musyarakah permanen ini ya perseroan terbatas atau PT itu termasuk musyarakah permanen. Ya, PT, CV, lembaga-lembaga itu musyarakah permanen. Maksudnya dia bekerja sama dalam bentuk pemonitoran modal, lalu pembagiannya bagi hasilnya berdasarkan, kalau itu berdasarkan modal yang disetorkan boleh-boleh saja, kan gitu ya. Musyarakah permanen itu dalam bentuk badan usaha dia, CV, PT, pemodal-pemodalnya. Musyarakah menurun, maksudnya ini musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain. Dan, jadi gini, kalau musyarakah menurun ini, nanti kita akan lihat juga. Ya saja seperti ini di bank nih. Kalau kita misalnya minjam dana untuk musyarakah dengan bank. Contoh misalnya, ada project kan gitu ya, nilainya misalnya 100 juta. Maka bank akan memberi 50 juta, kita membeli 50 juta, memberi uang kumpul lah. Ini proyeknya tersendiri, kita bank 50 juta, kita 50 juta. Nah, bagi hasilnya, kan gitu ya, bagi hasilnya kita anggap aja lah 50% juga, 50-50. Kan gitu kan. Setelah diputar proyeknya, ya kan, setelah diputar proyeknya, pendapatan dikurang biaya, dapatlah dia hasilnya, hasil untuk prodi itu, ya kan, hasil untuk prodi itu di luar dari modal ini pastinya kan, hasil untuk prodi itu, lalu hasil prodi itu dibagi 50-50, kan gitu. Nah sekarang kita sebagai pengusaha mau mendapat kontribusi lebih banyak lagi dari usaha itu. Jadi selain dari 50-50, kita bilang sama banknya, bang, kan gitu ya, nggak usah 50-50 lah. Di luar 50-50 itu saya tambahin, saya ambil sedikit aja. Saya ambil 20% aja. Jadi bank dapat 80%. Dengan syarat 50%-nya untuk bagi hasil, kan gitu ya. 30%-nya itu untuk mengembalikan uang yang 50 juta dari si bank tadi. Disicil uang dari si bank tadi. Sama si pengelola. Jadi lama-lama nanti kan kontribusi si bank terhadap proyek itu makin lama makin berkurang, sehingga si pemilik sendiri yang akan memiliki usaha itu. Paham? Paham sampai di situ? Perlu diulang? Iya Pak, diulang Pak. Perlu, Oke. Pak. Baik. Jadi kembali musyarakah menurun, kita ini kan membahas musyarakah menurun ya. Kalau musyarakah permanen tidak. Kita udah tahu lah, musyarakah permanen itu biasanya dalam bentuk PT atau CV. Musyarakah menurun ini maksudnya. Artinya kerjasama musyarakah tapi dalam dia menurun. Menurun dalam arti kata ada pihak yang menurun kontribusinya. Menurun kontribusinya. Ya, yaitu bank maksudnya. Anggaplah kita bekerja sama dengan bank untuk satu proyek. Untuk satu proyek. Yang butuh dananya 50 juta gitu. 100 juta. Maka bank ngasih 50 juta, kita pun nyetor 50 juta. Kan gitu. Jadilah kerjasama musyarakahnya. Berputarlah dia. Berputar dia 1 bulan. Dapat hasilnya. Dapat hasilnya berapa misalnya? Dapat hasilnya 100. Dapat hasilnya 1 juta. 1 juta misalnya. 1 juta. 1 juta berarti sebulan 1 juta. Berarti ini hasil nih, hasil bersih, net. Kan gitu kan. 1 juta. Nah 1 juta itu tentu kan bagiannya bank 50 juta, bagian kita 50 juta. Kalau dianggap kita adalah 50-50 juga nisbahnya.
kan gitu ya. Bisa saja nisbahnya berbeda dengan tadi ya, dengan yang pertama tadi, dengan perbagian modal. Bisa saja, tapi ini kita anggap sama lah. Kita bagilah 1 juta berarti 500.000 ke bank, 500.000 ke kita. Nah, masalahnya kita mau menguasai semua, kita bilang sama banknya, kita mau menguasai semua proyek ini. Jadi, bagian bank yang 50 juta tadi di awal itu, mau kita cicil. Mau kita balikkan, tapi secara nyicil. Nyicilnya dari yang 500 juta yang kita terima tadi. Kita kan 500 juta, si bank kan 500 juta. Nah, kita mau nyicil dari yang 500 juta yang kita terima. Jadi kita bilang, kita cuma terima 200.000 saja. 300.000-nya saya bayar ke bank untuk mengurangi 50 juta ya bank yang pertama itu. Jadi setelah bulan pertama, di bulan kedua kontribusi bank tidak 50 juta lagi, tapi 50 juta dikurang 300.000. Ya kan, 50 juta kurang 300.000, 49 juta 700. Sedangkan kita, kontribusi kita bertambah, tidak 50 juta lagi, 50 juta 300. Nah, bulan kedua diputar lagi, persentase lagi. Nah, kalau persentase keuntungan tetap 50-50 ya nggak ada masalah, karena nggak ada bukan mesti kontribusi dana dengan kontribusi dana dengan nisbah bagi hasil sama, itu nggak mesti sama, nggak ada masalah. Jadi tetap bagian kita 50-300, bank 49-700, kan gitu kan, kita putar. Bulan kedua untung lagi 100. Setelah dikurangi biaya dan pengembalian dana modal, ada lagi selisihnya 100. Maka kita pun demikian. 150-50 dulu lah kan. 50-50 udah terbagi. Kan gitu kan, sesuai dengan nisbah. Lalu kita store lagi 300 untuk mengurangi yang 49.700. Otomatis bulan kedua hitungan bank modal kontribusi bank ke usaha itu 49.400. Terus seperti itu. Sehingga kontribusi bank semakin lama semakin menurun. Sehingga semua usaha menjadi milik pengelola ataupun kita. Bisa seperti itu. Bisa, tapi ada perdebatan memang. Jadi musyarakah ini yang model kerjasama menurun ini ada yang menentang. Kenapa? Karena dia ada satu transaksi, ada 2 akad. Ya, terdapat satu transaksi, ada 2 akad. Itu sebenarnya di ekonomi syariah atau di perbankan syariah itu harusnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi di sisi lain ada ulama yang mengatakan bisa. Tapi saya kira selagi masih transparan dan bertujuan yang baik, saya kira untuk muamalah ini, saya kira nggak masalah juga sih. Ya, lebihnya. Ya, itu untuk musyarakah menurun tadi. Ini yang sering dipakai bank. Sebentar. Halo. Ya.
Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha masyarakat, itulah kita, ya usahanya kan gitu ya. Nah, sekarang di posisi ini. Sedangkan mitra pasif itu secara umum dia adalah lembaga usaha, lembaga keuangan. Ya. Nah, ini karakteristiknya para mitra atau syarik, bukan syirik ya, syarik. Bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Itu maksudnya, kalau memang ada duitnya mau dibalikkan, ataupun yang 50-50 tadi ya kebetulan ada duit, ditimpa lah bahasanya ya sama pengusahanya, ya boleh-boleh saja. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas dan setara kas atau juga non kas. Ya bisa juga dalam bentuk barang ya. Bisa juga dalam bentuk barang. Porsi jumlah bagi hasil dalam mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati ya, diulang-ulang lagi. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Jadi nanti akuntansinya berbeda. Ya, akuntansinya maksudnya terpisah antara dengan akuntansi si pengelola. Ya, jadi dia berbeda dia. Ada lembaga ataupun ada proyek sendiri dia gitu. Terlepas dia dari usaha, pencatatan usaha. Kalau mudorobah kan dia di catatannya si pengelola. Kalau mudorobah kan dia di catatannya si pengelola dana. Nah, kalau di sini di musyarakah dia ada catatan usaha sendiri, terlepas dari si pengelola dana. Itu maksudnya. Berbeda dia di bukunya. Pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi ya, yang terpisah ya, yang terpisah nih, jelas terpisah. Oke, ini aduh, nah kecil pula lagi. Baik, kita mitra aktifnya, kita di bagian mitra aktifnya. Kalau yang mitra pasifnya itu bank. Mulai, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas. Ya, jadi kapan mulai mencatat bahwa ada investasi musyarakah? Ya, ketika kita menyerahkan uangnya, kita menyerahkan asetnya. Itu dia. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas itu dinilai sejumlah uang yang diberikan, jelas. Dalam bentuk aset ya tentu berapa nilai asetnya. Itu kondisinya. Aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan oke, disusutkan. Apabila proses penilaian nilai wajar menghasilkan penurunan aset, maka itu diturunkan. Gitu. Kalau memang ya ada nilai yang sebenarnya lah. Biaya yang diakibatkan akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan. Ya iyalah. Jadi gini, kalau kamu mau buat bisnis awalnya bisnis kan kamu ada biaya yang dikeluarin. Apa contohnya? Ya studi kelayakan, survei, ya kan, nengok-nengok, apa gimana, atau misalnya mau jualan takjil, kamu harus bikin raknya dulu, atau gimana, atau tengok-tengok, atau misalnya booking tempat, bayar dulu tempatnya, sebelum kan gitu kan, mau tempat yang rame, harus di booking dulu duit, nah itu kan ada keluar uang, nah itu
bisa dijadikan bagian dari investasi musyarakah, tapi harus persetujuan mitra usaha lain. Ya sewajarnya sih diperhitungkan ya, sewajarnya itu diperhitungkan sebagai bagian dari investasi musyarakah itu. Itu kondisinya. Ya. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah. Dan di sisi lain sebagai dana sirkah temporer. Dia pastinya dari investasi musyarakah. Debitnya itu ya. Kalau kita debitnya kas, kreditnya dana sirkah. Yang nerima menjadi dana sirkah temporer. Yang memberikan itu menjadi investasi musyarakah. Ya, yang memberikan sebagai investasi musyarakah, yang menerima sebagai dana sirkah temporer. Ya, sama seperti mudharabah tadi. Dana dalam bentuk kas dinilai ya, dana dalam bentuk non aset ya dinilai wajar. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dapat menetapkan mitra aktif pada akhir akad dinilai sebesar. Pengembalian dana mitra pasif, maksudnya macam tadi, dibalikkan. Berapa nilainya? Ya jumlah kas yang diserahkan lah. Dikurangi dengan kerugian apabila ada. Itu kondisinya. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah adalah dikurangi penyusutan. Ya, apabila ada. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas ataupun uang yang diberikan. Ya iyalah, jumlah uang yang diberikan. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan pada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Oh iyalah. Jadi gini, kalau udah project, udah masuk. Diputar sama pengelola, kan gitu kan. Kalau sudah selesai waktunya, tentu ini jadi utang sama dari pihak pengelola ke mitra pasif atau bank. Iyalah, memang begitu kondisinya, yang belum dikembalikan. Apalagi nih? Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebagai haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak mitra pasif atas sebagai hasil. Iya. Jadi semestinya yang misalnya kalau sudah diputar lalu ada pendapatan, kan gitu kan? Pendapatan bagi hasilnya mau dibagi ya sebesar kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan berapa persen. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah pada dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari pencatatan akuntansi mitra usaha aktif atau pengelola usaha yang melakukan secara terpisah. Jadi dari mana bukti bagi hasilnya? Ya tentu ketika kita mencampur dana kita lalu dibikin usaha, tentu laporan keuangannya laba rugi ya, laba rugi. Berapa laba ruginya? Nah itulah yang dibagi dari penjualan dari laporan akuntansi tentunya. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing ya. Jadi kalau udah 50-50, kalau rugi gantinya 50-50 kan gitu. Jika kerugian akibat kelalaian ke mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian disebut ditanggung oleh mitra aktif. Wah ini kembali ada frase ini ya. Kalau rugi akibat kelalaian mitra, maka yang nanggung mitra aktif. Mitra pasif enggak ada, itu kondisinya. Mitra aktif penyajian ya. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Aset musyarakah. Dana musyarakah disajikan dalam bentuk temporer, dana sirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Selisih penilaian aset disajikan unsur ekuitas ya. Prestasi musyarakah untuk kas dan aset non-kas diserahkan kepada mitra aktif.
Ungkapan mitra ungkapan hal transaksi musyawarah tidak terbatas isi kesepakatan, pengelolaan usaha, pengungkapan yang diperlukan. Nah, ini keterangan teorinya. Tidak habis ya? Oh iya, ini dia terakhir. Kita langsung ke soal saja lah ya. Kita langsung ke soal. Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum sini, sudah paham atau kita, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan teorinya. Tapi kita masuk ke soal saja pun nggak ada masalah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba kita lihat soalnya. Pak? Nampak, Pak. Oke. Nah, nih, coba kita lihat. Seorang pengusaha kayu gergajian atau gelondongan mengajukan pembiayaan musyarakah ke sebuah bank syariah. Dari hasil pembicaraan, disepakati porsi bank 300 juta. Porsi dia berapa? Ini soalnya kurang ya. Ini soalnya kurang. Ya. Harusnya kalau di musyarakah, porsi bank ada, porsi kita pun, porsi si pengusaha kayu pun harus nampak ya. Harus nampak dia. Ya, berapa porsinya bank, berapa porsinya pengusaha, itu harus nampak. Ya, jadi dalam kesepakatan seperti ini masih ya. Kalau kayak gini sih kayak mudorobah ya. Kayak mudorobah jadinya. Mudorobah kan hanya dari bank saja. Kalau musyarakah kita harus tunjuk. Oke lah, kita modif lah ini soalnya. Walaupun dia bilang di atas kan pembiayaan musyarakah kan. Nih musyarakah, tapi dia salah lah dia. Soalnya salah kan. Kita modif lah, kita perbaiki. Jadi porsi bank 300, porsi kita pun 300 juga. Nah, gitu ya kan, kita sepakati gitu. Jadi porsi bank masing-masing mitra porsinya 300 juta. Itu kita bikin. Supaya pemahaman kalian dengan musyarakah terjaga. Ya, musyarakah ini berarti porsi bank dan porsi pengusaha sama-sama masing-masing 300 juta. Oke, itu. Jangka waktu 1 tahun. Jangka waktunya 1 tahun. Nisbahnya 50-50. 50-50. Terdapat biaya sebesar 2 juta untuk realisasi kerjasama musyarakah tersebut. Bagaimana pembukuannya? Oh, yang ditanya yang 2 juta dong. Kita tengok nanti. Akuntansi pembukuannya. Realisasi porsi, oh ini bank. Oh ini pembukuan banknya. Kita balikkan ke pembukuan kitanya. Kita sebagai pengusahanya ya. Realisasi porsi pengusaha sebesar 300 juta. Berupa dana tunai seluruhnya. Penyertaan pengusaha langsung dimasukkan ke rekening giro. Maksudnya ke rekening usaha, rekening pembukuan proyek. Rekening pembukuan proyek. Bagaimana pembukuan di kita sebagai pengusaha?
Kalau kayak gini nih banknya, pembiayaan musyarakah. Tapi kalau kita namanya investasi musyarakah. Catatkan ya. Investasi musyarakah di debit 300 juta, kreditnya kas 300 juta. Itulah pencatatan kita dari sisi pengusaha. Ya. Kalau yang kamu tengok di sini ini dari sisi banknya. Dari sisi banknya. Dari yang saya omongin ini dari sisi pengusahanya. Angkanya sama 300 kan? 300 sama. Baik. Itu kalau dia 300 itu berupa uang tunai semua. Kalau campuran katanya. Boleh nggak campuran? Kita tengok campuran. Campuran dana tunai 200 juta dari pengusaha disetorkan ke rekening proyek. Berarti sama seperti jurnal yang di atas tadi. Investasi musyarakah 200 juta, kas 200 juta. Kan gitu. Cuman kan ada 100 juta lagi. 100 jutanya dalam bentuk apa? Berupa kayu katanya. 100 juta. Maka jurnal kedua, investasi musyarakah 100 juta, tapi kalau di sini bukan pembiayaan barang, tapi persediaan barang di kredit. Karena toh kan pengusahanya ini kan pengusaha kayu, proyeknya proyek kayu. Tentu dia kan di sini, dia ada persediaan yang besar, lalu dia ada proyek nih, dia buat proyek, dia butuh persediaan kayu, butuh kayu, dia ambil dari persediaan dia, disetorkan ke proyek. Maka investasi musyarakah di debit 100 juta, lalu persediaan dia berkurang kan? Persediaan kayunya berkurang untuk proyek, jadi dilepas sama dia 100 juta. Sehingga tetap total nilainya berapa? 300. Tetap nilainya 300. Itu kondisinya. Ya, itu kondisinya. Jadi modalnya ataupun setoran modalnya tetap 300 ya, tetap 300. Tetap 300, 200 dalam bentuk tunai ya, 200 dalam bentuk tunai, 100 dalam bentuk kayu persediaan barang. Ya, kayu persediaan barang. Itu kondisinya. Ini untuk jurnal kalau dia sebagian uang, sebagian kayu. Nah, kalau yang ini apa katanya? Nilai buku hanya 900, sedangkan nilai tunai 100 juta hingga diperoleh keuntungan. Ini mabuk ini. Inilah contoh transaksi yang tidak boleh itu. Tidak transparan dia bermusyarakah. Ini kena tahu kenapa pengertiannya seperti ini. Ini memang ini kasus konven sebenarnya. Ini kasus konven, bukan kasus syariah. Jadi gini, kalau di konven itu seperti ini. Misalnya kan dia kerjasama. 200 uang tunai, 100 lagi kayu barang kan gitu kan. Sebenarnya di pencatatan dia yang 100 itu nilainya 90. Tapi disetorkannya diterima sama mitranya, diterima sama banknya. Kalau yang 90 di catatan dia itu 100 jadi nilainya. Di sini dia masalahnya. Kenapa mesti begitu? Kan gitu ya. Kenapa tidak transparan? Kalau memang 100-nya yang harus kita setor, kalau nilainya 90, tentu ditambahin aja supaya bisa jadi nilainya jadi 100, tetap 100. Tapi ini apa yang terjadi? Ini pengusaha mengakui, coba kamu lihat yang saya sorot ini. Pengusaha mengakui laba. Ada untung dia di sini. Nih. Ada laba dia di sini. Sorry. Ini dia. Persediaan barang di debit 10 juta, laba musyarakah
10 juta. Belum ada kerjasama, sudah diambilnya untung abahnya dari kerjasama. Nah, ini namanya cheating ya, tidak transparan, ya curang dalam. Tapi kenyataan di dunia usaha seperti ini ya. Kenapa jadi 90? Kalau memang 90 nilai, cuman itu nilai kayunya Pak, 90 juta saja nilainya. Oke, kalau begitu tambahlah uang cashnya, jangan 200, 10, kan total jadi 300 jadinya. Gak usah bikin kayak gini, kan gitu ya, gak usah bikin seperti ini. Ya tambahilah 200-nya jadi 210 uangnya. Barangnya 90. Nah, inilah namanya contoh transaksi konvensional di syariah. Sama juga nih, nilai bukunya bukan 190 tapi 105, lebih tinggi 105. Maka ada di sini dinyatakan rugi katanya. Rugi 5 juta. Rugi dari mana? Kan gitu ya. Ya, rugi. Kalau memang kelebihan 5 juta, ya kurangilah duitnya saja, kan gitu ya. Atau kurangi barangnya, kurangi kayunya, kan gitu ya. Kayunya kurangi nilainya. Yang harusnya yang 100 juta itu, misalnya gini loh, 100 juta itu seharusnya 10 keping, tapi nilainya sekarang jadi 105. Ya, berarti kan kurangin aja jadi 95 keping misalnya kan, supaya jadi tetap 100. Piece-nya itu dirubah aja, atau piece-nya itu dikurangi aja, supaya jangan ada laba rugi, kan gitu ya. Supaya jangan ada laba atau rugi. Nah ini dia nih masalah. Oke, distribusi biaya musyarakah yang 2 juta tadi. Ini dia. Misalnya biaya notaris. Maka rekening transitor, ini kalau di bank ini. Bila beban bank seluruhnya, bila bank yang menanggung, ada biaya musyarakah namanya. Bila yang di awal disepakati biaya notaris menjadi beban bank tanpa melalui jurnal, kutil jurnal secara langsung sebagai berikut biaya musyarakah, ini jurnalnya bank. Kalau misalnya bank dan nasabah masing-masing dibebani separuh, kalau separuh ya 1 juta lah kita biaya, kan gitu ya. Kalau debitur ditimbangkan ke giro nasabah ya kita berkuranglah giro kita. Saja tuh tempo pembiayaan musyarakah kasus 1 berdasarkan perhitungan terdapat kelebihan modal sebesar 50 ditampungkan ke giro nasabah, pembiayaan debitur porsi dana bank dikembalikan. Oh ini dia. Jadi ini nasabahnya kita mau mengembalikan atau mengurangi porsi bank. Nah, seperti tadi lah. Keuntungannya misalnya kan 50 juta. Ini keuntungannya 50 juta. Labanya 50 juta. Lalu dibagi ke bank, masih pembagian keuntungan masing-masing 50 juta kan gitu. Maka hasilnya 25 juta ke ini giro, ini dari banknya. Kalau di perusahaannya, kalau kita yang nyatat berarti kalau kita yang nyatat berarti kita keluar uang 25 juta. Kan gitu, 25 jutanya di kredit kas, debitnya bagi hasil musyarakah. Debitnya bagi hasil musyarakah 25 juta. Kalau dikembalikan dana banknya ya balikkan aja lah 300 juta. Setelah selesai balikkan langsung, ya udah.
ya kan, investasi musyarakahnya di kredit 300, kan kasnya di kredit 300, kan gitu investasi. Oh, ya. Ini kan kita di pengusahanya. Kerjasama mengalami kerugian 80 juta akibat kerusakan persediaan kayu. Dana bank belum dapat dikembalikan seluruhnya karena tertanam dalam piutang yang baru akan dibayar 3 bulan mendatang. Dana yang tersedia untuk angsuran bank 200 juta. Dana yang tersedia untuk angsuran bank tersedia 200 juta. Angsuran bank. Kenapa dia angsuran bank 200 juta? Oh, dikumpul-kumpulkannya ya untuk mengembalikan dananya. Yang 300 itu dikumpulkan kembali untuk angsuran bank sebesar 200 juta ya dibalikkan. 200 juta dibalikkan ke bank. Ya kan, kreditnya kas, debitnya dana sirkoh temporer. Kreditnya, debitnya dana sirkoh temporer. Sesuai perbandingan modal bank, berarti separuh-separuh lah, ya kan, separuh-separuh ruginya. Kerugian musyarakahnya ditanggung separuh-separuh. Ya, jadi ini kondisinya. Berupa tagihan. Adapun sisa pembiayaan musyarakah sebesar 40 juta masih berupa tagihan. Berarti porsi bank atau dana ini dikembalikan dikurang rugi beban bank. 300 dikurang 200, 200 sudah dibalikkan. Kurang 60, maka ruginya 40 ya. Utang musyarakah, pembiayaan musyarakah. Jadi kita berutang kepada bank 40 juta gara-gara kita istilahnya gara-gara kita sebagai pengusaha menjalankan usahanya kondisinya rugi. Nah, itu kondisinya. Nasabah ternyata membeli kayu gelap. Kayu gelap, kayunya gelap, hitam gitu. Ya kan? Nasabah ternyata membeli kayu gelap senilai 500 juta dan semuanya disita dan oleh yang berbuat ditangkap polisi pula. Ada aja. Dan nasabah tersedia untuk mengangsur 100 juta. Sisanya diselesaikan 6 bulan. Nah, ada lain ceritanya. Ini nasabahnya yang udah tidak syariah namanya, ya kan? Nasabahnya udah kasih tahu, harusnya nggak usah kita bahas lagi nih, ya kan? Karena kita sudah tidak syariah, apalagi dibahas. Di kasus keempat, guna menghemat pembiayaan nasabah memilih kapal barang yang akan melakukan docking untuk overhaul. Guna untuk mengangkut kayu sebesar 1,2 miliar. Di tengah perjalanan mesin mati dan kapal terkena badai sehingga tenggelam. Waduh, nasib. Tenggelam pula lah kapalnya. Oleh karena itu usaha nasabah macet dan pada akhirnya pembiayaan musyarakah pun macet. Ya, kalau udah rugi macet, rugi macam mana lagi? Ya, berarti sudah kerjasama yang tadi ya rugi, hilanglah semua. Ya, jadinya kita ada utang jadinya kan. Ada utang kepada bank 300 juta. Ya macet, macam mana lagi kalau bilang. Ya, kan? Namanya aja musibah. Nggak bisa lagi bilang. Syomil, tempat penggergajian atau stok kayu dilanda banjir sehingga seluruh barang dan peralatan hanyut di bawah banjir. Aduh, banjir bandang di Flores dia berarti ini. Melihat masalahnya dalam kasus ini kerugian ditanggung bersama sebesar porsi penyertaan. Oke, kalau kerugian ditanggung separuh-separuh, tentu yang menjadi hutang hanya separuh-separuh saja. Ya kan, yang dikembalikan ke bank hanya separuh saja. Perekonomian terkena crimson. Proyek gagal lah. Udah cerita proyek gagal ya gagal lah, macam mana lagi? Ya rugi lah. Jadi kamu kira hidup ini rata? Ya enggak lah.
Jadinya kalau mau bisnis itu biasanya kalau sudah jumpa bisnis sama orang lalu dia pakai bahasa-bahasa surgawi, ya kan, wah untung sekian. Kalau orang udah cerita ngajak investasi itu seperti itu ya. Ini nanti coba saya kirim kalau memang kalian mau. Ya, kalau kalian memang mau. Jadi kalau memang dalam berbisnis itu, dalam bermusyarakah itu, kalau udah cerita, ini tadi kasusnya kasusnya tidak transparan, ya, karena memang ada yang disembunyikan ketika nilai kayunya naik atau turun, atau lebih tinggi atau lebih rendah, satu. Yang kedua, kalau sudah cerita rugi ataupun bencana, ya mau kemana lagi? Nah, disitulah berbedanya sebenarnya. Harusnya di situ berbedanya lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konven. Kalau sudah apa, ya tanggung sama-sama lah ruginya. Tapi kan perbankan tidak mau seperti itu biasanya. Ya, jangan seperti itulah. Kalau kalian nanti jadi orang bank, jangan kayak gitulah. Ya kan, ya, tanggung sama-sama lah. Namanya siapa yang mau bencana? Siapa yang mau ditimpa bencana? Kan gitu ya. Itu kondisinya. Baik, saya kira itu teorinya. Nah, kan nanti ke depan kita akan bahas soal lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Dari teori ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya kira itu kita akhiri kuliah. Udah, apa tuh? Nggak ada? Nggak ada lah, ya kan? Kalian mana mau nanya? Pak, teorinya Ya. nanti boleh dikirim. Yang mana? Yang tadi, Pak. Oh ya. Yang ini kan? Ya, Ya, yang ya. tadi, Pak, yang Bapak ini. Ya. Baik.